memanggil jiwanya melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Beri filosofi dari SMP Negeri 3 Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara bersama Kepala Sekolah kami, Bapak Anang Hargianto, SPD MSI, berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Anang? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Sehat Pak Anang. Pak Anang, hari ini saya minta izin mau wawancari Pak Anang karena saya ada tugas ini perlu mewawancarai kepala sekolah, salah satunya kepala sekolah tempat saya mengajar, yaitu Bapak. Nah, di sini yang mau kita diskusikan itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Di mana sebagai pemimpin itu kita pernah mengalami yang namanya dilema atau bujukan moral. Kalau dilema itu dilema etika itu kan seperti misalnya situasi di mana ada dua pilihan yang sama-sama benar secara moral, tetapi ada hal yang bertentangan di dalamnya. Atau misalnya seperti bujukan moral, itu situasi di mana kita tuh dihadapkan untuk mengambil keputusan antara benar atau salah dengan salah satu pilihan yang sebenarnya mungkin salah. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Anang. Boleh. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana mengidentifikasi ya? Iya, mengidentifikasi kasus-kasus dilema Masuk etika kategori dilema etika. atau bujukan moral gitu. Baik, selama saya menjabat kurang lebih 2 tahun ya. Iya, Pak. 2 tahun ini memang benar banyak kasus-kasus yang tentunya secara pribadi saya alami, saya sebagai seorang pimpinan. Nah, itu bisa dikategorikan masuk ke kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral. Nah, untuk mengidentifikasi itu masuk kategori itu tentunya ya saya amati dulu, saya identifikasi terlebih dahulu permasalahannya apa, kaitannya dengan apa, pesannya, pelakunya, atau dikaitkan dengan mungkin rekan kerja atau lingkungan lebih luas lagi masyarakat seperti itu. Nah, kalau itu masuk misalnya kategori dilema etika, ya baru saya putuskan untuk mengambil keputusan yang berharap untuk keputusannya yang terbaik lah seperti itu. Nah, adakah kasus yang pernah Bapak alami selama ini? Mungkin Bapak bisa cerita. Ada ya. Ini contoh satu saja ya, contohnya ya, contoh kecilnya. Yang saya alami itu misalkan seperti ini. Ini saya sebagai pimpinan di satuan pendidikan di SMP Negeri 3, semisal ada guru atau teman kita, nah beliau itu mungkin ada kepentingan yang mendesak dan mengharuskan beliau itu untuk hadir ke tempat atau ke lain tempat. Nah disitulah letak dilema etikanya. Beliau pastinya akan izin dengan saya bahwasanya Pak, saya izin dengan bisa kemungkinan ini 1 minggu atau 2 minggu. Nah itulah yang menjadi problem atau sedikit permasalahan pribadi saya. Karena itu masalahnya. Nah itu akhirnya saya selidiki dulu izinnya, urusannya urgent apa tidak. Seandainya itu urgent, nah baru saya pertimbangkan. Nah kalau itu harus mengharuskan si guru itu memang benar-benar hadir ke tempat yang lain, nah
saya izinkan, iya. Tetapi kalau hasil analisa saya misalkan, oh ternyata masih bisa, tidak harus beliau yang hadir ke tempat tersebut, bisa diwakilkan yang lain. Saya beri masukan, saya pertimbangkan. Saya tidak langsung mengizinkannya seperti itu. Berarti itu jadinya kasus seperti itu seperti dilema etika maksudnya. Iya, dilema etika. Iya. Nah, yang selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Kalau kasusnya sama-sama benar, kalau seperti saya contohkan tadi ya, nah sebetulnya masuk kategori teman atau rekan kerja yang izin. Seandainya izinnya, saya pertimbangkan dulu, saya perhatikan dulu, identifikasi dulu. Beliau itu izinnya itu dalam artian itu urgent atau tidak. Nah nanti saya lihat. Nah karena dari kepentingan tersebut dari rekan kita yang minta izin tadi dengan berkaitan dengan peraturan sekolah itu kan, nah peraturan sekolah kan tetap harus ditegakkan. Sementara beliau izin itu karena urgent berkaitan dengan keluarga, mungkin sangat dibutuhkan kehadiran beliau di tempat lain, maka itu tidak mungkin juga saya akan menghalang-halanginya, karena naluri saya sebagai seorang sekolah, mungkin bagian dari manusia juga, saya punya rasa kasihan mungkin, atau nah ini bentuk empati saya kepada beliau mengizinkan itu. Harapannya ya mungkin nanti tugasnya itu berjalan, kemudian beliau kepentingannya juga terselesaikan dengan baik, nanti tidak ada permasalahan di belakang seperti itu harapannya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, kalau langkah-langkahnya ya, yang pertama tentunya saya mengenali dulu nilai-nilai yang berperan atau nilai yang bertentangan di situ. Nah, misalkan tadi berkaitan dengan izin. Nah, izin tentunya ada nilai yang dilanggarnya atau ada aturan yang harus ditegakkan. Itu suatu kebenaran yang harus ditegakkan aturan. Namun ada sisi lain, ya kan, beliau izin itu juga bagian dari tugas atau bagian dari kebutuhan beliau yang harus dipenuhi. Kalau beliau tidak melakukan itu, nanti berefek yang cukup besar bagi beliau, mungkin bagi keluarganya. Jadi ya kalau dilihat dari sisi itu sama-sama bernilai kebenaran ya. Jadi saya identifikasi dulu itu. Tentunya untuk mengidentifikasi itu sebagai landasan untuk dijadikan dasar supaya nanti mengambil keputusannya lebih baik seperti itu. Kemudian saya lihat juga siapa saja yang bakal terlibat di situ. Misalkan beliau nanti meninggalkan kelas izin, nah bagaimana, siapa saja yang akan terkena imbasnya seperti itu. Nah itu juga harus saya pertimbangkan. Kemudian saya juga harus tahu fakta-fakta di lapangan. Apa benar memang izinnya seperti itu? Apa benar misalkan pelaksanaannya nanti ada guru penggantinya, ada tugas yang sudah disusunnya kemudian ditinggalkan ke guru piket seperti itu. Nah mungkin dari situ ya kan saya bisa mengambil keputusan. Apakah guru tersebut akan saya izinkan atau belum saya izinkan seperti itu. Nah mungkin
Itu sementara mungkin di akhir saya ini dari proses kegiatan beberapa kali ada temannya izin itu juga bentuk kami harus refleksi, lakukan refleksi. Misalnya kami merefleksi, oh guru ini izin, misalkan sempat izin ternyata tidak sesuai dengan harapan. Setelah diberi izin ternyata efek negatifnya itu cukup menonjol, maka itu akan saya evaluasi lagi untuk diberikan izin berikutnya. Tetapi seandainya itu memang benar-benar bisa terkendalikan dengan baik, misalkan kemudian semuanya aman, dan saya sebagai kepala sekolah juga pastinya tidak mungkin akan menghalang-halangi guru tersebut, ya, karena ini kaitan dengan hati, perasaan, karena saya lihat juga mereka sebagai seorang orang tua mungkin memiliki keluarga, mungkin memiliki cita-cita juga. Nanti kalau saya halang-halangi akan merusak masa depannya, kan seperti itu. Saya kira itu. Nah, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif itu yang pertama saya tentunya harus mengidentifikasi atau mempelajari, mengenali nilai-nilai kebajikan yang bertentangan di situ. Nah, kalau itu sudah tahu, sudah saya pahami, maka dalam mengambil keputusannya akan lebih baik seperti itu. Nah, mungkin juga faktor-faktor lainnya juga saya harus memahami itu, fakta-fakta di lapangan seperti apa hubungannya dengan rekan kerja yang lain, dengan siswa, mungkin lingkungan satuan pendidikan. Nah, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan yang memutuskan untuk mengambil keputusan tersebut, itu adalah bentuk tantangan tersendiri bagi saya, ya. Karena apa? Kalau saya salah mengambil keputusan, tentunya akan banyak yang terkorbankan seperti itu. Nah, maka dari itu tantangan saya harus mampu mengenali atau mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan yang muncul di kasus-kasus seperti itu. Kalau saya tidak bisa mengenali dengan baik, maka nanti akan berefek kepada keputusan saya. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaan yang berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuknya atau prosedurnya seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Sejauh ini saya nggak punya jadwal, ya, nggak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan problem atau dilema etika seperti itu. Tidak ada jadwal khususnya, tetapi saya punya arahan, punya gambaran. Nah, biasanya ya saya selesaikan secepatnya. Kenapa? Kalau saya tunggu nanti atau besok berikutnya, justru akan memperbesar permasalahan yang akan muncul. Maka dari itu saya secepatnya ambil keputusan. Nah, untuk ambil keputusan pun saya harus seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama saya harus mengenali dulu, mengidentifikasi dulu, mengidentifikasi
kemudian mencari fakta-fakta di lapangan, ya kan. Eh, terus pengaruhnya atau keterlibatannya ini pengaruhnya ke rekan yang lain atau ke siswa, mungkin ke satuan pendidikannya itu seberapa besar seperti itu. Nah itu tentunya harus saya pahami terlebih dahulu. Nanti baru saya pertimbangkan ini dari kesekian hasil yang identifikasi saya itu, saya perhatikan mana yang risikonya lebih ringan misalnya. Nah mungkin itu yang saya ambil, atau saya juga harus mempersiapkan, mendiskusikan kepada rekan kerja. Saya berikan mungkin wakil atau teman guru yang lainnya untuk mendiskusikan permasalahan tersebut. Supaya apa? Mungkin dari saya belum ketemu solusi, tapi dari teman yang lain ada solusi seperti itu. Mungkin bisa membantu menyelesaikan. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus pidana etika? Tentunya faktor eksternal ya, faktor dari luar ya. Contoh rekan kerja atau guru wakil itu sangat membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan, terutama permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika. Karena mereka itu ya teman curhat, teman cerita seperti itu. Jadi dari mereka pun saya banyak menemukan jawaban, justru menyelesaikan masalah dengan baik gitu. Karena mereka sejatinya yang ada di lapangan, sering di lapangan dan mengenali karakter satu dengan yang lainnya. Saya kira itu. Nah, terakhir Pak ya, ini pertanyaan yang terakhir dari semua wawancara kita, diskusi kita hari ini. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika ini? Ya, pelajaran yang bisa petik dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika ini banyak ya. Mungkin sebagian kecil saya sampaikan. Ini saya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah, sebagai manajer. Saya harus mengatur roda perjalanan satuan pendidikan dengan baik. Tentunya berjalannya tuh harus berjalan yang baik, mulus seperti itu tanpa ada halangan sesuai yang diharapkan. Nah, maka dari itu setiap ada permasalahan, terutama yang berkaitan dengan dilema etika, maka saya sebenarnya harus yang pertama itu seorang pimpinan atau kepala sekolah itu mampu mengenali atau mampu mengidentifikasi permasalahan itu dengan baik, dengan mengaitkan mungkin dengan faktor-faktor X yang lainnya, dan juga mengaitkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Dan terakhir, sekolah harus mampu mengambil keputusan dengan baik, dengan keputusan yang tentunya dengan risiko yang paling minim. Nah, saya kira itu sementara itu. Jadi kesimpulannya Bapak untuk menyelesaikan kasus ini, Bapak yang sudah Bapak pelajari adalah dari masalah dulu ya Pak ya, kan faktor atau faktor lapangan, kemudian mengambil keputusan dengan baik dengan mempertimbangkan resiko yang paling minim. Iya. Nah Pak, kita sudah di ujung wawancara ini Pak ya. Oke. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu
Kemudian saya mohon maaf Pak kalau misalnya dari wawancara kita ini mungkin saya ada salah-salah kata sama Bapak ya Pak ya. Ya, sama-sama. Saya juga minta maaf kalau ada kurang pas ya. Oke Pak, itu saja Pak, cukup untuk Oke, hari iya. ini Pak ya. Terima kasih Ya, sama-sama makasih Pak. diskusinya. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Fadila Agustina SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan melaksanakan wawancara tugas pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan bersama Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberderas, yaitu Bapak Komarudin SPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melaksanakan wawancara bersama Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Nah, di sini ada dua dilema, ada dua kasus ya Pak ya di sini. Yang pertama adalah dilema etika atau bukan moral. Nah, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Oke, dalam situasi tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu mengeluarkan kebijakan sekolah dilaksanakan daring, jadi tidak lagi melalui tatap muka. Nah, di situ kami dilema. Mengapa dikatakan dilema? Karena kami bisa membayangkan anak kelas 1 itu dia mendapat pelajaran melalui daring, sedangkan tatap muka saja kadang-kadang nggak dapat. Nah, jadi kami mengambil kebijakan, walaupun itu sifatnya bertentangan dengan kebijakan kementerian, tapi mau tidak mau, suka tidak suka kami tetap ambil. Aja kan kami mensiasati anak-anak kelas 1 itu kami bagi bergilir. Nah, jadi waktu itu jumlah siswa kami ada 20 anak. Nah, jadi kami bagi satu hari bagi shift. Ya. Nah, jadi shift pagi 5 anak, kemudian pulang, selesainya lagi 5 anak lagi, pulang, dan seterusnya. Nah, jadi dengan harapan walaupun dia sifatnya tatap muka, tapi tetap masih bisa menjaga jarak karena situasi zaman itu zaman COVID. Nah, itu yang pernah kami alami waktu itu yang jadi dilema bagi kami. Jadi itu jadinya dilema ini ya Pak ya, dilema etika ya? Ya, dilema etika, karena kami tidak mengikuti aturan kementerian, walaupun aturan itu sama-sama benar. Peraturan kementerian benar, apa yang kami lakukan kami anggap juga benar. Nah, kalau untuk selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau selama ini kami mengambil keputusan itu, ya kami selalu menentukan keputusan bersama. Jadi karena di sekolah ini bukan hanya saja ada kepala sekolah, tapi kan ada dewan guru. Nah, kemudian Pak, pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak ambil, yang biasanya Bapak ambil dalam mengambil keputusan ini? Jadi setiap kali mengambil keputusan, apalagi menyangkut sesuatu permasalahan atau kasus, kami selalu pertama biasanya mengidentifikasi dulu. Kami identifikasi, kami kira-kira apa permasalahannya, kemudian dapat ditarik kesimpulan akar masalah. Nah, dari akar masalah itulah kami mengambil kesimpulan untuk bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, itu dikerjakan secara bersama-sama semua yang ada di lingkungan sekolah. Jadi berarti musyawarah lah. Ya, musyawarah mufakat. Nah, langkah-langkah apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika
etika, Pak? Nah, jadi langkah yang kami lakukan pertama itu tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu biasanya kami identifikasi dulu permasalahan tersebut, kemudian ketemu akar masalahnya. Nah, setelah dapat akar masalahnya, kita cari solusi. Nah, cara mencari solusinya itu secara bersama-sama. Jadi efektif itu, Pak, ya? Jadi kami anggap efektif. Jadi dengan banyaknya orang yang sama-sama mencari solusi, itu akan ketemu salah satu solusi terbaiknya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi sebetulnya banyak tantangan yang biasa kita sulit dalam mengambil suatu keputusan, tapi intinya permasalahan tersebut kadang-kadang banyak yang berkepentingan. Nah, misalnya dalam suatu kasus seperti kebijakan tadi, yang pertama tadi, nah, kebijakan tersebut kami anggap tidak cocok dengan kami. Jadi karena untuk itu kami ngambil kebijakan yang lain, meskipun itu bertentangan dengan kebijakan tersebut. Ya. Jadi tantangannya itu banyak yang berkepentingan. Ya, gitu, banyak yang berkepentingan. Nah, keren. Pertanyaan berikutnya, Pak, ya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Nah, jadi setiap kali ada kasus, itu biasanya kami langsung mengambil tindakan saat itu. Nah, apabila memang belum bisa diselesaikan saat itu kami membuat jadwal secara berkala bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, apa yang akan kami lakukan? Biasanya kami tetap masih mencari solusi terbaik itu secara bersama-sama. Selanjutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, jadi kalau mengenai mereka ini yang merupakan faktor pendukung, kita membutuhkan mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika tadi, Pak? Jadi dari semua pertanyaan, dari semua permasalahan yang disampaikan, hal utama yang kita dapat ambil, jadi setiap ada permasalahan di satuan pendidikan, baik SD, SMP maupun SMA dan selanjutnya, itu tidak bisa diselesaikan oleh sendiri kepala sekolah. Dia pasti membutuhkan teman sejawat, pengawas sekolah, komite sekolah. Jadi dengan demikian, apapun permasalahan yang timbul di sekolah itu pasti dapat ditemukan solusinya, asal mau bekerja sama dengan yang lain. Terima kasih, Pak, tadi atas wawancaranya, sudah ngobrol-ngobrol sama saya tadi masalah dilema etika dan rujukan moral. Saya akhiri ya, Pak, ya percakapan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya